Halo semuanya, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai equilibria in electrochemical cell atau kesetimbangan di sel elektrokimia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Uswanas Binil Ilmi, NIM 430141941 dari program studi pendidikan kimia. Sekarang masih kuliah di Universitas Negeri Semarang. Dalam video ini saya akan menjelaskan 1, 2, 3, 4 sebab mengenai equilibria in electrochemical cell. Yang pertama tentang cell diagram, yang kedua Gibbs energy and the cell potential, yang ketiga electrode potential, dan terakhir temperature dependence of the cell potential. Sebelumnya saya akan memberi pengantar tentang sel elektrokimia. Dalam Wikipedia disebutkan bahwa sel elektrokimia adalah suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia atau menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Sel yang menghasilkan arus listrik disebut sel volta atau sel galvanis, sedangkan sel yang menghasilkan reaksi kimia disebut sel elektrolisis. Ini ada contoh. Yang pertama sel volta atau sel galvanis, yaitu yang menghasilkan listrik. Ini ada voltmeter, yaitu alat untuk mengukur tegangan listrik. Ini membuktikan bahwa ini menghasilkan listrik. Kemudian ada sel elektrolisis, ini yang membutuhkan energi listrik, nanti akan menghasilkan reaksi kimia. Selanjutnya yaitu mengenai potensial listrik. Ini masih pengantar. Potensial listrik didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan untuk membawa muatan positif sebesar satu satuan dari tempat tak terhingga di mana potensial listriknya 0 menuju suatu titik tertentu. Ini adalah ilustrasi. Jadi usaha yang diperlukan elektron untuk membawa muatan positif sebesar satuan dari posisi A ke posisi B, ini yang disebut potensial. Kemudian persamaan yang ada pada potensial listrik, jika I adalah potensial listrik di suatu titik dan W adalah kerja yang diperlukan untuk membawa muatan Q dari tak terhingga ke suatu titik itu, maka dapatkan persamaan V sama dengan W per Q. Ini persamaan 1. Demikian pula jika V1 dan V2 adalah potensial listrik dari dua titik dalam ruang, lalu W1 dan W2 adalah jumlah kerja yang diperlukan untuk membawa muatan Q ke titik-titik ini, maka dapatkan persamaan V1 plus W12 sama dengan W2, persamaan kedua. Kemudian dari persamaan 2 tersebut diubah menjadi W12 sama dengan W2 min W1. Ini persamaan 3. Dari persamaan 3 dan persamaan 1, persamaan 1 itu V sama dengan W per Q, dapatkan persamaan baru, yaitu V2 min V1 sama dengan W12 per Q. Ini persamaan keempat. Persamaan 4 untuk memindahkan sebuah muatan yang sangat kecil, maka didapatkan persamaan baru lagi, yaitu W12 sama dengan min dWl sama dengan epsilon dq. Ini persamaan kelima, di mana epsilon yaitu beda potensial V2 min V1 dan dWl adalah usaha yang diproduksi. Selanjutnya menuju ke pokok bahasan atau subbab 1, yaitu sel diagram atau diagram sel. Diagram sel atau biasa disebut notasi sel adalah susunan suatu sel elektrokimia yang menunjukkan bentuk teroksidasi dan tereduksi dari zat elektroaktif setelah jenis zat lainnya mungkin terlibat dalam zat elektroda. Ini ada contohnya. Ini yang ada pada materi kimia SMA. Ini anode, ini katode. Ini jembatan garam untuk menunjukkan tidakan reaksi. Ini reaksi pada anode dan ini reaksi pada katode. Kemudian ada contoh lain. Ini termasuk diagram sel juga ya. Ini ada tanda koma, ini menunjukkan adanya perbedaan larutan jenisnya tapi dalam fase yang sama. Jadi larutannya berbeda tapi larutannya dalam fase yang sama. Oke, next. Selanjutnya subbab yang kedua yaitu Gibbs energy and the cell potential atau energi Gibbs dan potential cell.
Hubungan yang mendasar antara potensial dan perubahan energi yang menyertai reaksi sel dapat digambarkan dengan persamaan berikut. F epsilon kurang dari sama dengan min delta G. Persamaan ke-6. Berdasarkan observasi, tunjukkan bahwa nilai epsilon bergantung pada arus yang ditarik di luar sirkuit. Nilai pembatas epsilon yang diukur saat arus menuju 0 disebut gerak elektromotif dari sel atau GGR sel atau potensial sel reversible. Karena ada menuju 0, maka memakai limit epsilon sama dengan epsilon reversible. Kemudian sama 6 dan limit ini dapatkan persamaan baru, NF epsilon reversible sama dengan min delta G. Kemudian dari persamaan tadi diketahui bahwa GGL sel banding dengan min delta G per N. Kandungan energi Gibbs dari reaksi sel per elektron yang ditampung. Oleh karena itu, GGL sel merupakan properti energi dari sistem yang tidak tergantung pada ukuran sel atau pada koefisien yang dipilih untuk menyumbangkan persamaan kimia untuk reaksi sel. Melalui persamaan 6, yaitu persamaan ini akan didapatkan suatu hubungan berikut, yaitu delta G negatif. Kalau GGL-nya positif, maka reaksinya spontan. Sedangkan delta G-nya positif dan GGL-nya negatif, maka tidak spontan. Jika sama-sama 0, maka terjadi pada posisi setimbang. Kemudian yang ketiga atau subbab ketiga yaitu elektrode potensial atau potensial elektrode. Potensial elektrode menurut Yupak adalah gaya gerak listrik atau GGL dari suatu sel yang dibangun dari dua elektron. Kemudian dibandingkan potensial dari semua sistem elektrode lain dan elektrode hidrogen. Standar dari hasil perbandingan tersebut didapatkan tiga persamaan, yaitu epsilon sama dengan V, delta G sama dengan min NF epsilon, dan V sama dengan V O min T per NF ln G. Ini ada tabel potensial elektrode standar pada 25 derajat Celcius. Ini H sebagai bukti acuan, yaitu bernilai 0. Untuk golongan logam kebanyakan yaitu bernilai negatif untuk potensial elektrode standarnya. Sedangkan untuk golongan gas pertama bromin ini bromnya dinilai positif untuk potensial elektrode standarnya. Kemudian menuju ke subbab keempat atau segi keempat adalah temperatur dependent of the cell potential atau ketergantungan suhu pada potensial sel. Persamaannya bisa didapat dari hubungan ketergantungan suhu pada potensial adalah sebagai berikut. Differential epsilon per P dalam P sama dengan delta S per NF. Dan epsilon sama dengan epsilon TO plus delta S per NF T kurangi TO, atau epsilon sama dengan epsilon 25 derajat Celcius plus delta S per NF P min 25. Kemudian didapat lagi persamaan ketiga delta S sama dengan NF epsilon min T epsilon per epsilon T dalam P. Kemudian langsung kepada contoh soal. Untuk reaksi sel berikut, tentukan delta G, delta H, delta S untuk N sama dengan 2. Jawabannya ini. Untuk cara mencarinya, untuk delta G menggunakan rumus ini. Tinggal dimasukkan N-nya 2, F-nya baku yaitu 9444 C per mol. Untuk epsilonnya ini 0,2676. Untuk karena diubah menjadi kilojoule, maka kali 10 pangkat 3 sama dengan min 51,64 kilojoule per mol. Delta H-nya dicari dengan ini. Kemudian sama seperti yaitu tinggal dimasukkan, dapatkan min 69,99 kilojoule per mol. Dan untuk delta S menggunakan rumus ini dipindah ruas, NF pindah ke sini, jadi NF kali divisian epsilon per divisian T dalam E. Dan dimasukkan nilai NF dan nilai ini dapatkan min 61,6 C per mol. Sekian, terima kasih telah menonton.